pagi Bapak-Bapak. Oke, selamat pagi kembali semua. Apa kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kita akan melaksanakan proses coaching ya, yang mana Pak Irfan sebagai coach dan Pak Dik sebagai coach, saya sendiri sebagai observer gitu. Nah, sebelum mulai kegiatan coachingnya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lontarkan kepada coach, yaitu Pak Irfan. Kita mulai saja ya. Siap, boleh. Pak Irfan, Bapak dalam proses ini ingin saya bantu dikembangkan di kompetensi yang mana? Oke, tentu yang ingin saya kembangkan dalam proses ini yaitu kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu kan 3 kompetensi yang memang diinginkan. Jadi semua kompetensi dalam proses coaching ya. Terus bagian mana nih yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati dari proses coachingnya? Ketiga yang telah tadi disampaikan, yang ingin Ibu amati dari saya itu tentang mendengarkan secara aktif. Ya, poin mendengarkan secara aktif ya. Terus bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Kalau tadi Bapak mendengarkan secara aktif, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap mendengarkan secara aktif tersebut? Kenapa alasan saya memilih tentang kompetensi mendengarkan secara aktif? Karena tentunya pada proses coaching ini yang paling utama adalah mendengarkan secara aktif, karena kita mendengarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh seorang coach. Maka dari sinilah kita mendengarkan secara aktif, maka kita bisa mengikuti alur sehingga si coach bisa bisa menampilkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dia sedang hadapi. Nah, terakhir nih sebelum memulai proses coaching ya, harapan Bapak terhadap observasi yang akan kita lakukan ini apa? Oke, tentu ya harapan kita mungkin ya. Iya. Harapan kita dari kegiatan observasi ini dapat mengembangkan dari ketiga kompetensi yang telah tadi saya sampaikan, utamanya ya tentu. Jadi dengan adanya kegiatan ini, maka kita dapat menghadirkan nilai-nilai kompetensi yang telah tadi kita sampaikan, sehingga proses coaching ini dapat berjalan secara lancar dan efektif tentunya. Kalau begitu, praobservasi sudah kita laksanakan. Silakan Bapak memulai proses coaching dengan Pak Dik. Dan mungkin di dalam proses coaching tersebut saya akan mengamati dan memberikan penilaian yang akan saya teruskan di form penilaian ini. Oke, baik, terima kasih Bu Hana atas waktunya. Oke, Pak Dik, selamat pagi Pak Dik. Pagi Pak Irfan. Alhamdulillah pada hari ini senang bisa ketemu ya, tetap muka walaupun jarang sekali kita bisa bertemu secara langsung. Betul. Oke, di momen kesempatan ini apa nih yang ingin Pak Dik sampaikan terkait apa yang mungkin Pak Dik sedang alami, sedang merasakan? Oke, baik, terima kasih Pak Irfan ya. Jadi gini Pak, jadi saya tuh kebetulan sekarang diberikan kepercayaan sebagai wali kelas kelas 11. Namun ada salah satu siswa yang ketika kelas 10 itu naiknya bermasalah. Ya. Salah satu masalah itu karena di dalam sekolah Pak. Jadi dengan kesepakatan di sidang pleno itu dinaikkan dengan alasan atau mengatakan di kelas 11 itu ada perubahan. Namun setelah kelas 11, setelah berjalan kurang lebih 2 bulan ya, dengan Juli, sekarang Agustus, September awal, itu siswa tersebut masih jarang sekolah Pak. Masih jarang sekolah. Nah, sehingga saya takut jadi masalah lagi nanti anaknya bakal ketinggalan pelajaran. Kemudian pada proses kenaikan kelas tentunya itu akan jadi masalah lagi. Oke, baik. Apa yang disampaikan oleh Pak Dik ya, tentunya dari permasalahan yang telah tadi disampaikan, tujuan yang ideal apa yang ingin Pak Dik capai? Nah, tentunya saya ingin mendapatkan solusi gitu Pak ya, dari masalah yang memang saya hadapi ini. Bagaimana solusi terbaik untuk anak tersebut? Oke. Kira-kira langkah apa yang akan Pak Dik lakukan
terkait dengan masalah yang sedang Pak Dikdik hadapi untuk bisa Pak Dikdik mendapatkan solusi. Sebetulnya langkah-langkah ini sudah pernah dilakukan Pak ya. Betul. Salah satunya dengan home visit. Ya. Jadi saya datang ke rumahnya kebetulan waktu hari libur. Kalau hari efektif saya datang ke rumah, orang tuanya nggak ada Pak. Betul. Karena orang tua yang satunya bapaknya kerja di luar sana, di luar kota, yang pulangnya 1 bulan sekali. Terus ibunya juga kerja di salah satu pabrik yang ada di Bandung, sehingga berangkatnya harus subuh dan pulangnya kadang maghrib atau malam. Iya. Nah, jadi di sela-sela di hari libur saya visit. Jadi setelah home visit, memang keadaannya seperti itu Pak, anaknya itu sendiri di rumah. Oke, dari langkah yang telah Pak Dikdik lakukan, selain tadi melakukan home visit, kira-kira nih apa lagi yang akan Pak Dikdik lakukan selain home visit? Tentunya dalam home visit ini saya selalu terus komunikasi dengan orang tuanya, namun orang tuanya juga masih dalam hal ini belum secara maksimal barangkali ya, tapi orang tua sudah merasa maksimal untuk membangun anak. Kemudian saya menyarankan supaya ibunya orang tua itu atau neneknya di anak ini supaya bisa membantu untuk membangunkannya, karena rumahnya itu dekat dengan rumah anak tersebut. Oke, jadi tadi yang telah Pak Dikdik sampaikan, karena memang kondisi si anak itu ya kurang perhatian. Jadi orang tuanya memang agak sibuk kerja. Nah, langkah apa lagi yang Pak Dikdik lakukan sehingga selain home visit ya Pak Dikdik bisa bertemu secara langsung gitu dengan orang tuanya. Nah, langkah apa yang akan Pak Dikdik lakukan? Nah, jadi langkah-langkah yang pertama barangkali tentunya orang tua harus memastikan anaknya bangun ketika subuh dan supaya tidak tidur lagi. Kemudian langkah yang kedua, ibunya itu harus memperhatikan ke neneknya bahwasannya neneknya harus bisa membangunkan sampai memastikan anak itu bisa berangkat ke sekolah. Oke, kira-kira selain yang tadi Pak Dikdik sebutkan dengan melalui ibu dan neneknya, apakah ada upaya secara langsung pembinaan dari Pak Dikdik pada siswa? Tentunya itu hal yang menjadi tanggung jawab saya sebagai wali kelas. Ada pendekatan secara persuasif mengenai supaya anak tersebut bisa tanggung jawab dengan sebagai peserta didik atau sebagai murid. Selain itu saya pun akan mengkondisikan suasana kelasnya gitu Pak. Iya, baik Pak Dikdik. Dari langkah-langkah yang telah tadi disampaikan, kira-kira nih apakah ada nggak hambatan yang menurut Pak Dikdik memungkinkan adanya hambatan untuk menggapai langkah-langkah yang tadi disebutkan? Hambatannya barangkali masih di peserta didik tersebut Pak. Peserta didik tersebut ketika memang susah untuk dikondisikan, susah untuk diajak sekolah, itu tentunya itu yang menjadi hambatannya ketika mogok di tengah jalan. Ketika misalkan dibangunkan oleh orang tuanya, kemudian dikondisikan oleh neneknya, tapi misalkan masih tetap seperti itu, nah itu barangkali jadi ada di anaknya sebetulnya. Oke, kira-kira dengan permasalahan yang telah tadi diuraikan, kemudian langkah-langkah yang telah disampaikan juga, kira-kira nih siapa yang akan bertanggung jawab dengan permasalahan tersebut? Tentunya yang memiliki tanggung jawab terhadap yang bertanggung jawab seperti orang tuanya, kemudian anak tersebut, dan juga saya sebagai wali kelas. Dan tentunya saya pun akan berkomunikasi dengan BP di sekolah. Oke, Pak Dikdik, bagus terhadap apa yang telah disampaikan. Jadi dari permasalahan tadi setidaknya Pak Dikdik sudah bisa menemukan solusi ya terhadap langkah-langkah yang harus Pak Dikdik lakukan. Walaupun ada langkah yang telah dilakukan, tetapi ada langkah lain yang mungkin Pak Dikdik bisa
terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama. Kira-kira Bu Hana, Sudah selesai ya proses coachingnya, luar biasa sekali. Sekarang mungkin di tahap ketiga ya, yaitu pasca coaching, yaitu pasca observasi begitu. Nah, Pak Irfan, bagaimana nih Bapak menilai sendiri performa yang Bapak laksanakan tadi selama proses coaching? oke, dari performa tadi selama melaksanakan grad coaching, tentunya kalau kita analisis tadi ya, untuk kita tadi ya saya sudah apa ya, melaksanakan sesuai alur kita yang memang diharuskan dalam kegiatan. Apa yang membuat Bapak bisa menilai seperti itu? Oke, yang membuat saya bisa seperti itu karena tadi coachingnya sendiri akan masalah kemudian yang telah disebutkan diskusi. Kalau begitu boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oke, tentu boleh Bu, silakan. Luar biasa ya, selama tadi proses coaching saya mengamati sudah sangat luar biasa. Baik Pak Irfan maupun Pak Dik sudah menemukan tujuan dari proses coaching itu sendiri gitu. Dan juga apa yang Pak Irfan sampaikan sebagai coach itu sudah sangat runtut sesuai dengan alur kita dan sudah sangat sesuai dengan standar yang dirujuk. Bagaimana mendengar penilaian atau pengamatan saya? Oke, tentunya saya sangat merasa senang ya Bu, karena yang memang bukan hanya sebatas penilaian saya pribadi ternyata ya. Nah, ketika tadi saya melakukan coaching sudah melakukan sesuai alur kita dan mungkin pemaparan Ibu dan juga sesuai dengan apa yang telah saya amati. Terus nih Pak, apa rencana Bapak selanjutnya untuk meningkatkan kompetensi proses coaching ini? Oke, jadi setelah coaching kali ini, tentu yang selanjutnya saya akan mencoba untuk terus berlatih menjadi coach dari coach-coach yang lain yang memang mereka memiliki permasalahan tersendiri seperti itu. Nah, ini apa ya, dari proses observasi yang saya lakukan ini, saya mengamati dan saya menilai, juga saya menuliskannya dalam sebuah rubrik dan nantinya akan menjadi satu penilaian untuk peningkatan kompetensi atau peningkatan kemampuan masing-masing dari kita. Yang saya dapatkan dari hasil ini adalah baik Pak Dik sebagai coach itu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi melalui atau fasilitatornya yaitu Pak Irfan sebagai coach. Saya sangat senang sekali bahwa dalam proses ini berjalan sesuai dengan alur kita yang seharusnya. Terima kasih Bapak atas Iya, waktunya. terima kasih juga kembali Bu Hana atas penilaiannya yang berikutnya. Terima kasih. Body, I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.